Salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba, Guru SMAK Suradikara ND. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat biologi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia juga hampir sama dengan tumbuhan. Mari kita pelajari faktor-faktor tersebut. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Gen merupakan faktor yang sangat menentukan pertumbuhan organisme karena gen adalah penentu pola dasar pertumbuhan. Tinggi badan, warna kulit, warna bulu atau rambut, dan semua ciri tubuh ditentukan oleh gen-gen pada sel tubuh makhluk hidup. Nah, walaupun ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi pengaruh faktor genetik pada umumnya lebih kuat. Faktor yang kedua adalah faktor hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah senyawa-senyawa kimia alami yang disatukan dan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin ke dalam sistem sirkulasi darah. Hormon berfungsi mengatur serangkaian tugas-tugas yang berhubungan dengan kehidupan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, reproduksi, penuaan, emosi, perilaku, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan diperlukan untuk menghasilkan energi, untuk bahan pembentuk tubuh, dan untuk menambah cairan tubuh. Jenis makanan yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh disebut makanan bergizi. Adapun makanan bergizi mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Seperti yang nampak pada piramida di bawah ini. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidup, termasuk proses pertumbuhan. Protein merupakan bahan utama pembangun tubuh. Hewan yang berada pada masa pertumbuhan membutuhkan lebih banyak protein daripada hewan dewasa. Lemak diperlukan sebagai cadangan sumber energi, penyusun bagian-bagian sel tertentu, pelarut vitamin dan zat-zat lain, serta pelindung alat-alat tubuh. Selanjutnya mineral dibutuhkan tubuh dalam bentuk unsur atau senyawa untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Dan yang terakhir vitamin berfungsi sebagai zat pengatur untuk pertahanan tubuh dan memacu produktivitas. Sahabat biologi, faktor yang keempat adalah air. Air merupakan penyusun utama tubuh makhluk hidup, dan tubuh hewan maupun manusia sebagian besar tersusun oleh air. Oleh karena itu, pertumbuhan semua makhluk hidup juga dipengaruhi oleh adanya air. Air merupakan penyusun utama protoplasma dan sebagai pelarut zat makanan, sehingga mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh berfungsi untuk menghasilkan energi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas tubuh, termasuk pertumbuhan, yang meliputi pembentukan sel-sel baru dan perbaikan jaringan yang rusak. Pada gambar di samping menyatakan berapa banyak air yang dapat kita minum dalam satu hari sesuai dengan berat badan kita. Mari kita perhatikan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Faktor yang kelima adalah aktivitas tubuh. Pertumbuhan hewan dan manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Contohnya, otot yang dilatih dapat tumbuh menjadi besar dan kuat jika kita aktif melakukan gerakan dan berolahraga. Sebaliknya, otot yang tidak pernah dilatih akan lebih kecil dan kurang kuat. Olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan pertumbuhan badan dan metabolisme dalam tubuh. Dengan demikian, aktivitas tubuh akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan. Faktor yang keenam adalah suhu. Suhu sangat berpengaruh pada aktivitas manusia dan hewan maupun tumbuhan. Ikan budidaya merupakan hewan yang sangat peka terhadap perubahan suhu yang mendadak. Peningkatan atau penurunan suhu secara drastis dapat menyebabkan ikan menjadi stres. Hal ini ditunjukkan dengan cara melompat-lompat ke atas permukaan air dan nafsu makan yang menurun, sehingga pertumbuhan tubuh akan terganggu. Secara umum, jenis kelamin hewan ditentukan oleh kromosom dari induk jantan. Namun, jenis kelamin penyu dan hewan reptilia lain ditentukan oleh suhu lingkungan selama pengeraman. Telur penyu yang mendapat suhu dingin selama 1-2 bulan di sarang pasir akan menetas sebagai hewan jantan. Sedangkan yang mendapat suhu sangat hangat akan menjadi betina. Telur yang berada di dekat permukaan tanah dan cukup mendapatkan cahaya matahari biasanya akan menjadi penyu betina. Sedangkan telur yang berada di timbunan paling bawah akan menjadi penyu jantan. Sebagian besar burung dan manusia bersifat homoioterm, yaitu mampu memelihara suhu tubuhnya dalam kisaran 36-43 derajat Celcius. Suhu lingkungan yang diterima oleh manusia dapat mempengaruhi pemasukan makanan di dalam tubuh. Makanan yang masuk di dalam tubuh terutama dipakai untuk membentuk energi. Proses pembentukan energi yang menghasilkan kalor dipakai untuk mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, pembentukan energi yang besar dapat meningkatkan kecepatan metabolisme serta mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Faktor yang terakhir adalah oksigen. Oksigen merupakan gas yang sangat penting bagi kehidupan. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Oksigen diperlukan dalam proses oksidasi biologi atau pembakaran zat makanan untuk menghasilkan energi. Energi yang digunakan untuk menjalankan semua aktivitas tubuh termasuk pertumbuhan. Nah, kandungan oksigen yang terlarut di dalam air juga mempengaruhi kehidupan hewan-hewan air. Oksigen diperlukan sebagai bahan utama penghasil energi, berdifusi melalui insang bersama aliran air. Kandungan oksigen yang terlalu rendah dapat menyebabkan nafsu makan hewan-hewan air berkurang, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Sahabat biologi yang setia, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.